A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwa khaliqus samawati al-'ula wal aradin as-sufla wa lahul asmaul husna wal mathalul a'la. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil huda Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi al-mahajjatil 'udma wal 'urwatil wuthqa. Wa radhiyallahu 'anis sahabatil kirami ulil rusydi wa ulil nuha. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan kali ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi bulan yang mulia ini dengan berbagai amalan ibadah, baik yang bersifat individual maupun yang bersifat sosial. Bulan ini adalah satu dari 12 bulan yang Allah memberikan kekhususan bagi kita untuk beramal dan menjamu kita dengan berbagai jamuan yang dapat meningkatkan spiritualitas kita dan daya-daya ruhani kita. Maksud dan tujuan utama dari semua ibadah itu adalah agar manusia dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia dituntut untuk meningkatkan kesempurnaannya agar antara dia dan Allah terjalin hubungan yang baik dan hubungan yang mesra, karena yang menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala adalah kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Dengan kita menyempurnakan diri dan meningkatkan kualitas-kualitas baik pada diri kita, maka secara otomatis Allah Subhanahu wa taala akan dekat dengan kita dan kita akan selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam salah satu ayat Al-Qur'an disebutkan mereka yang lalai atau lupa dengan Allah, maka Allah pun akan lupa dengan mereka. Artinya, ibadah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala atau zikrullah sebagai salah satu ibadah yang bisa dilakukan di setiap saat. Bahkan di dalam Al-Qur'an ada firman yang berbunyi, maka berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Artinya, zikrullah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan di mana saja tanpa batasan ruang dan waktu. Dan di bulan ini, salah satu ibadah yang bisa kita lakukan setiap saat adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun kita dan di tempat apapun kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kekhususan bulan ini disebut sebagai bulan ibadah dalam rangka kita mengingat Allah, dan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa semakin dekat dengan Allah. Fungsi mengingat Allah tentunya sangat banyak. Dengan mengingat Allah, kita tentu dapat menjadi lebih bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur atas karunia akal yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur atas karunia kesehatan jasmani yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur atas berbagai kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan juga dengan mengingat Allah, kita jadi mengingat keluasan, kebesaran, kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat keluasan, kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan kita terus optimis dan berharap akan karunia-Nya. Sebaliknya, akan
jauh dari sifat putus asa yang merupakan sifat yang sangat dibenci dan dilarang oleh agama dan Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, kita jadi mengingat banyak kekurangan kita. Dan dengan mengingat kekurangan kita, timbul keinginan untuk memperbaiki agar seluruh kekurangan itu dapat kita hilangkan atau kita minimalisir dari dalam diri kita. Karena tujuan penciptaan manusia itu adalah agar manusia sampai kepada potensi-potensi maksimalnya. Jadi manusia Allah ciptakan dengan berbagai potensi. Nah, Allah menciptakan manusia, bahkan keberadaan manusia di muka bumi ini yang merupakan tempat ujian, tempat datangnya bala, itu dalam rangka manusia dapat mengaktualisasikan potensi-potensi maksimal dan optimalnya. Sedemikian sehingga manusia akan kembali kepada Allah dalam keadaan yang tenang, dengan jiwa yang tenang, dan ridho serta diridhoi oleh Allah. Nah, kembali kepada bulan ibadah ini, jadi bulan Ramadan ini sangat banyak sekali manfaatnya, bukan semata-mata dalam arti mengisinya dengan ibadah-ibadah ritual semata, yang tentunya ibadah-ibadah itu banyak manfaatnya, tetapi yang lebih penting adalah ibadah-ibadah yang bersifat kejiwaan dan kerohanian. Dengan kita merenung, dengan kita mengingat, dengan kita merenungi diri sendiri, merenung tentang karunia-karunia Allah, mengingat kebaikan-kebaikan Allah, kita jadi meningkatkan spiritualitas kita dan menyehatkan jiwa kita, membersihkan jiwa kita. Dan itu bekasnya akan kita rasakan di bulan-bulan selanjutnya dan di hari-hari atau sisa usia kita. Oleh sebab itu para ulama mewasiatkan, menyarankan agar kita mengisi ibadah kita itu bukan sekedar kuantitas dan jumlah ibadah atau banyaknya ibadah, tapi kualitas ibadah kita. Jadi lebih baik kalau kita mampu, tentu kuantitas dan kualitas sekaligus. Tetapi kalau kita terpaksa harus memilih, maka lakukanlah ibadah dengan kualitas yang terbaik. Jadi lebih baik kita mengutamakan kualitas ketimbang kita mengutamakan kuantitas. Karena kuantitas itu tidak berbekas. Seringkali dia memberi bekas, memberi efek, memberi kesan yang mendalam pada individu pelaku ibadah apabila ada kualitas di dalamnya. Jadi yang berbekas dan bisa dikatakan kekal di dalam jiwa manusia itu adalah kualitasnya. Nah, ini yang dianjurkan oleh para ulama ketika mereka mengatakan bahwa utamakan kualitas ibadah ketimbang kuantitasnya. Nah, bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas ibadah? Tentu caranya adalah dengan saat kita mau melakukan ritus-ritus ibadah yang begitu banyak itu, kita hadirkan jiwa kita, kita ingat Allah dulu. Jadi kita ingat kepada siapa kita menghadap, kepada siapa kita berdoa, kepada siapa kita sholat, kepada siapa kita membaca Al-Quran ini, dan dari mana wahyu ini turun, dan melalui siapa wahyu ini turun. Perenungan-perenungan ini itu yang akan meningkatkan kualitas ibadah. Makanya tafakkur sebelum ibadah apapun itu sangat dianjurkan. Bahkan istilah niat itu sendiri, kalau kita perhatikan etimologi dari kata niat itu adalah menghadirkan apa yang kita ingin lakukan atau ibadah yang hendak kita laksanakan itu dalam pikiran kita, dan kita jadikan niat itu sebagai focal pointnya, sebagai fokus dari keseluruhan ibadah itu. Dan dalam niat
seperti kita tahu, selalu ada taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Berarti asumsinya kita itu berjarak. Nah, ibadah ini diharapkan dapat mendekatkan kita kepada Allah, menjadi wasilah pendekatan atau wasilah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu kalau di bulan-bulan lainnya itu tidak ada kekhususan dan keistimewaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syariatnya yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang ini, syariat yang diturunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi sekalian alam, itu mengkhususkan satu bulan penuh agar manusia itu lebih perhatian terhadap hari-hari di bulan ini. Terutama ketika hari-hari bulan ini sudah menjelang akhir seperti saat ini. Itu kita kalau bisa lebih fokus, lebih merasa kehilangan hari-hari ini, maka insya Allah Ta'ala kita akan mengisi sisa bulan ini dengan cara yang lebih baik dan kualitas ibadah yang lebih sempurna. Itu beberapa saran untuk diri saya sendiri yang bisa saya sampaikan. Ini adalah nasihat untuk diri saya sendiri dan juga kepada para pemirsa semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan maghfirah, rahmat, dan juga mendapatkan seluruh kebaikan bulan suci Ramadan ini, dan juga dapat keluar dari bulan ini dalam keadaan bersih, suci, dan juga mengalami peningkatan dan transformasi spiritual yang berbekas hingga kita berjumpa bulan Ramadan yang berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.